Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi di video kali ini aku dan rekan saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Data Resource Management. Di kesempatan ini aku dan teman aku mengambil judul yaitu pelanggaran kebocoran data di perusahaan retail besar Amerika Serikat, Target dan Home Depot. Let's play. Jadi sebelumnya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Fazil Seni Ahmed dengan NIM 187251070 dan rekan saya Aku Aaron Williamdanto dengan NIM 187251071. Oke teman-teman. Jadi latar belakang, kenapa sih kita mengambil kasus kebocoran data dan apa sih dampaknya kok bisa sangat krusial di era saat ini? Jadi kebocoran data sendiri atau data breach itu merupakan salah satu ancaman terbesar di era digital sekarang, teman-teman. Itu terjadi, peristiwa ini terjadi ketika data sensitif kita mengalami kebocoran, teman-teman. Jadi tidak hanya data sensitif tapi juga rahasia perusahaan, bahkan uang elektronik kita bisa dicuri atau disebarluaskan tanpa izin kita. Jadi apa sih dampaknya? Dampaknya untuk perusahaan besar itu bisa bukan saja mendapat kerugian finansial yang sangat besar, tapi juga bisa menghilangkan kepercayaan pelanggan mereka. Jadi studi kasus. Kasus apa sih yang kita ambil? Kita mengambil dua kasus dari Target dan Home Depot. Jadi pada akhir 2013, Target ini mengalami kebocoran data yang sangat besar, teman-teman. Yaitu ada sekitar 40 juta kartu pembayaran serta 70 juta data pribadi konsumen yang benar-benar bocor, teman-teman. Terus di tahun 2014 Home Depot juga mengalami serangan cyber yang sangat masif, teman-teman. Jadi ada sekitar 56 juta data kartu debit dan kredit yang hilang dan juga 53 alamat email pelanggan yang benar-benar bocor, teman-teman. Jadi kedua kasus ini merupakan salah satu kasus kebocoran data terbesar di sejarah Amerika Serikat. Jadi apa sih penyebab dari kebocoran kebocoran data ini? Yang pertama itu ada serangan malware yang khusus untuk menyerang POS. Jadi malware atau program perangkat lunak ini yang emang tujuannya untuk meretas atau merusak suatu program, teman-teman, yaitu program POS. Jadi apa sih POS itu? POS itu mungkin kalian tahu di Alfamart atau Indomaret di kasir itu namanya POS, teman-teman. Jadi point of sales yang mereka bertujuan untuk memproses transaksi, menyortir inventaris, bahkan membuat rencana bisnis, teman-teman. Lanjut. Yang kedua, akun pihak ketiga yang digunakan untuk masuk ke sistem telah diretas. Jadi akun vendor untuk melayani pelanggan itu diretas dan akun vendor itu memiliki akses ke sistem perusahaan. Jadi jika akun tersebut diretas, itu bisa masuk ke sistem perusahaan dan bisa mencuri rahasia perusahaan, teman-teman. Dan yang terakhir itu respon perusahaan yang lambat dalam mengantisipasi peringatan ini. Jadi sebelumnya kedua perusahaan ini memang sudah sadar bahwa bakal ada kebocoran data ini, cuma terlambat untuk mengatasinya, teman-teman. Jadi gitu. Nah, lanjut ke poin dampak. Nah, ini dampak yang dialami para perusahaan besar ini, yaitu Target dan Home Depot. Mereka kan mengalami kebocoran data nih. Nah, ada beberapa dampak yang dialami mereka, yaitu kerugian finansial. Target mencapai 248 juta dolar serta Home Depot yang diperkirakan
hingga 3 miliar dolar. Lanjut, yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan, tuntutan hukum, serta biaya ganti rugi. Lalu tekanan dari pemerintah dan regulator untuk meningkatkan standar keamanan datanya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada cara mengatasinya. Meskipun dari dampaknya krusial banget gitu, kita dapat mengatasinya lah dengan cara-cara yang ini. Nah, lanjut. Dari target, menawarkan layanan pemantauan identitas dan kredit gratis, menggantikan kartu pembayaran konsumen, berinvestasi pada teknologi chip dan keamanan sistem kasir, membuka kerjasama dengan aparat hukum. Nah, itu guys untuk target. Lanjut ke Home Depot, kita dapat menghapus malware dan memperbarui sistem enkripsinya. Lanjut, memberikan perlindungan identitas gratis, lalu bekerja sama dengan penegak hukum dalam investigasinya, lalu mengeluarkan pernyataan resmi melalui media. Nah, lanjut yes. Kesimpulan nih. Nah, dari kasus ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kasus pada Target dan Home Depot menunjukkan bahwa serangan cyber tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tapi juga perusahaan juga mengalami dan loyalitas pelanggannya juga. Nah, walaupun keduanya akhirnya dapat diantisipasi, namun respon awal dari pelanggan itu dinilai kurang cepat. Nah, pelajaran yang bisa diambil yaitu perlunya perusahaan memadukan teknologi keamanan yang kuat dengan komunikasi krisis yang efektif untuk menjaga keberlangsungan bisnis sekaligus mempertahankan kepercayaan publik. Lanjut ke daftar pustaka. Kita tidak hanya ngomong-ngomong doang aja di sini. Kita tidak cuma asbun, tetapi kita juga mengambil dari jurnal. Nah, di sini ada Academia Edu, lalu Forbes, serta Congressional Research Service. Terima kasih teman-teman. Aku Aaron William Branto. Dan aku Fazila Sani Ahmed, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.